Makam dan sejarah Sultan Adam Al-Watsik-Bilah Martapura, Kalimantan Selatan. Sultan Adam Martapura. Sultan Adam Al-Watsik-Bilah adalah anak dari Sultan Sulaiman Rahmatullah bin Sultan Tahmidillah II. Dilahirkan pada tahun 1786 Masehi di Bumi Karanganyar, Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sultan Adam adalah putra tertua dari Sultan Sulaiman Rahmatullah yang berjumlah 22 orang. Saudara kandung sebanyak 5 orang dan saudara seayah 17 orang. Dengan demikian anak Sultan Sulaiman Rahmatullah berjumlah 22 orang. Saudara-saudara Sultan Adam. Saudara kandung. 1. Pangeran Husin Mangkubuminata. 2. Ratu Haji Musa. 3. Pangeran Perbatasari. 4. Pangeran Hasyir. Saudara seayah. 1. Pangeran Brahim Kesumawijaya. 2. Pangeran Ahmid. 3. Pangeran Hamim. 4. Pangeran Singasari. 5. Pangeran Dipati. 6. Pangeran Ahmad. 7. Pangeran Wahid. 8. Pangeran Tosin. 9. Pangeran Tahmid. 10. Pangeran Muhammad. 11. Ratu Marta. 12. Pangeran Kusairi. 13. Ratu Salamah. 14. Pangeran Hasan. 15. Gusti Umi. 16. Raden Mashud. 17. Raden Kartasari. Sejak awal kerajaan Banjar pertama pusat pemerintahannya selalu berpindah-pindah. Pertama di negara Dipa, Margasari, kemudian berpindah ke Kahuripan, Amuntai, Daha, Negara, dan Banjarmasin, Banjarmasin. Di Banjarmasin inilah kerajaan Banjar kali pertama dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian berpindah lagi ke Pemakuan, Sungai Tabuk, Muara Tambangan, Batang Banyu dan terakhir di Kayu Tangi Martapura. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Rahmatullah pusat pemerintahan berada di Karangintan. Pada tahun 1825 Sultan Adam dinobatkan menjadi Sultan di Kerajaan Banjar mengganti Sultan Sulaiman Rahmatullah yang adalah ayah beliau. Sultan Adam adalah Raja Kerajaan Banjar Islam yang ke-12. Sultan Adam memangku Sultan Banjar selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan Sultan Adam pusat pemerintahan di Martapura dengan istana yang terletak di Keraton, Sasaran dan Pesayangan Jalan Demang Lehman. Sultan Adam adalah seorang yang sangat rajin menuntut ilmu pengetahuan. Banyak sekali beliau berguru kepada para putera dan cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di antaranya 1. Kadi Haji Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsyad. 2. Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. 3. Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad. 4. Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad. 5. Kadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad. 6. Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan, bin Mufti Haji Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Pada masa awal pemerintahannya keadaan sangat terkendali, aman dan damai. Namun setelah kurang lebih 10 tahun memerintah, kehidupan politik, bernegara dan bermasyarakat serta beragama mulai bergejolak. Karena penjajah Belanda mulai terang-terangan ingin menguasai kerajaan Banjar. Ditambah lagi dengan kedatangan misionaris Kristen yang dipimpin Pendeta Bernstein. Melihat keadaan yang sedemikian Sultan Adam yang arif lagi bijaksana dan rasa cintanya kepada agama Islam, berusaha untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan maka Sultan Adam merasa perlu untuk membuat undang-undang dengan maksud untuk mempertahankan dan memperkokoh kepercayaan rakyat dalam beragama Islam. Untuk itu dibentuklah satu tim untuk membuat undang-undang yang langsung dipimpin oleh Sultan sendiri. Tim tersebut terdiri dan para ahli antara lain Pangeran Syarif Hussein dan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari tim tersebut tersusunlah undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang Sultan Adam. Pada tahun 1825 ketika Sultan Adam dinobatkan, maka putera tertua Sultan Adam Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai Raja Muda dan pangeran ini lebih dikenal dengan gelar Pangeran Abdurrahman Muda. Raja Muda Pangeran Abdurrahman mempunyai putera yang tertua bernama Pangeran Tamjid dari istri yang bernama Nyai Aminah seorang Tionghoa. Dan seorang putera lagi yang bernama Pangeran Hidayatullah dan istri yang bernama Ratu Siti. Pada tahun 1852 Sultan Abdurrahman Muda mangkat. Maka Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai pengganti dan sebagai Mangkubumi diangkat Prabu Anom. Namun keputusan itu ditentang oleh Residen Van Henges.
Residen Van Henges menghendaki Pangeran Tamjid sebagai Raja Muda. Karena peristiwa itulah terjadi perselisihan antara kerajaan dengan penjajah Belanda yang mulai mengembangkan sayapnya untuk menguasai kerajaan Banjar. Dan dengan terjadinya peristiwa tersebut pecahlah Perang Banjar pada tanggal 5 Oktober tahun 1905. Setelah lebih kurang 32 tahun memerintah kerajaan Banjar dan disertai perjuangan menghadapi penjajah Belanda, akhirnya jiwa tenang. Namun raga terasa telah lemah pada 13 Rabiul Awal 1274 Hijriah. Beliau berpulang ke Rahmatullah dan dimakamkan pada tanggal 14 Rabiul Awal 1274 Hijriah. Atau 1 November 1857 Masehi. Di pemakaman kerajaan di Martapura. Sepeninggal Sultan Adam yang arif bijaksana, kerajaan Banjar dinaungi awan kelabu. Beberapa hari setelah mangkatnya Sultan Adam, Prabu Anom ditangkap oleh penjajah Belanda. Peristiwa itulah muara dari Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah, Mangkubumi, Pangeran Antasari dan Panglima Demang Lehman. Dengan itu bermunculanlah gerakan melawan Belanda di daerah lain, seperti Kisaat Rata, Banjar, Haji Buyasin, Tala, Antaludin dan Neneng Fatimah, Hulu Sungai Selatan, Datu Aling, Rantau, Tagap Kandi dan Tagap Damun, Tapin. Abdul Jalil Dinding Raja, Hulu Sungai Tengah, Panglima Rashid, Hulu Sungai Utara, Tumenggung Gamar, Tabalong, dan para pemimpin lainnya. Karena kegagalan perundingan dengan Pangeran Hidayatullah, maka Belanda berusaha menangkap Pangeran Hidayatullah, namun dapat diselamatkan oleh Panglima Demang Lehman. Akibatnya Demang Lehman ditangkap Belanda dan dihukum gantung di pohon beringin Martapura. Kemudian Belanda membakar Masjid Martapura dan istana kerajaan Banjar. Dengan segala tipu muslihat akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah dan mengasingkannya ke Cianjur hingga beliau wafat di sana. Namun perjuangan tidaklah berhenti sampai di situ. Kemudian perjuangan melawan penjajah Belanda diteruskan oleh Pangeran Antasari bersama dengan Gusti Metseman, Gusti Rasyad, Ratu Zaleka dan yang lainnya dengan semboyan, Haram Manyarah. Perang Banjar berlangsung selama 48 tahun dan berakhir pada tanggal 5 Oktober tahun 1905. Bekas-bekas istana, Siti Lohor pendopo, benteng dan balai pengamanan yang dikelilingi ribuan tonggak kayu ulin. Tempat terpancangnya tiang bendera kerajaan. Kini telah ditempati penginapan abadi, asrama Kalimantan Timur dan kantor radio Al-Karomah. Bekas kantor pos, Pasar Taibah, Pasar Batuah dan Lapangan Bumi Selamat, sekarang pusat pertokoan permata.